sambutan penyampaian materi sosialisasi. Kesatuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Nganjuk kembali menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau. Acara kali ini digelar di pendopo kantor Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk pada Selasa pagi. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Satpol PP Nganjuk Suharono, Hartoyo Mulyono perwakilan Bea Cukai Kediri, staf ahli pemerintah Kabupaten Nganjuk, perwakilan Kejaksaan Kabupaten Nganjuk, dan Kepala Kecamatan Jatikalen Nganjuk. Melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPH-CHT, acara sosialisasi ini digelar dengan tujuan untuk menggempur peredaran rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin edar dari Bea Cukai di wilayah Kabupaten Nganjuk. Acara ini diikuti sekitar 100 orang yang terdiri dari Kesatuan Limas Jatikalen, Kepala Desa dan seluruh perangkat desa Kecamatan Jatikalen, Babinsa dan Babin Kaptimas Jatikalen, beserta PKK dan staf Kecamatan Jatikalen. Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Nganjuk Sucito berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat tahu tentang perundang-undangan di bidang cukai dan masyarakat jadi tahu mengenai rokok ilegal. Sosialisasi ini diikuti dari berbagai unsur, dari unsur Babin Kaptimas, Babinsa, Kades, kemudian Linmas, perangkat desa, UMKM, pedagang kelontong, perancangan, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Jatikalen. Sejauh ini Pak, di tahun 2023 Satpol PP sendiri penindakan peredaran rokok ilegal di Nganjuk sudah sejauh mana sih Pak? Kalau penindakan, kita sudah melaksanakan penindakan bersama-sama dengan Bea Cukai ya. Kita beberapa kali operasi bersama, operasi pasar bersama Bea Cukai. Yang kemarin tahun 2002 itu kita dapati 13.976 batang. Harapannya Pak? Harapan ya dengan adanya sosialisasi ini akan sebagai langkah preventif ya. Jadi kepada unsur tadi yang mendapat sosialisasi, harapan kita yang pertama tentunya mengetahui perundang-undangan di bidang cukai itu. Kalau sudah tahu, harapannya khususnya ya, pada penegak hukum bisa membantu kita memutus mata rantai peredaran rokok ilegal. Kemudian bagi pedagang perancangan, kelontong, harapannya setelah sosialisasi ini ya kalau ditawari dagangan barang rokok ilegal, hati-hati jangan diterima walaupun murah, gitu. Karena konsekuensi hukumnya tentu juga ada walaupun sedikit, ya. Walaupun sedikit, kalau mereka melanggar hukum kan ada konsekuensi hukum. Yang pertama tentunya pembinaan, tapi kalau sudah berulang kali, ya mungkin bisa ditingkatkan ke yang lebih tinggi sanksinya, biar ada efek jerahnya. Tapi harapan kita memang kita Satpol PP bersama Bea Cukai itu langkah pembinaan kita intensifkan, ya sebagai langkah preventif mencegah, terutama pada hari ini kita laksanakan sosialisasi. Pertanian, betul Bapak? Siap. Hartoyo selaku fungsional penyidik Bea Cukai Kediri menambahkan bahwa pihaknya mengajak untuk seluruh masyarakat bersama-sama menggempur peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Nganjuk. Atau yang mewakili Pak Satpol PP. Jadi hari ini kita melaksanakan sosialisasi perundangan tentang cukai di Kecamatan Jatikalen, di mana sosialisasi ini adalah salah satu bentuk nyata dari fungsi DBACT dalam hal sosialisasi tentang perundangan, karena di sini akan dijelaskan tentang resiko-resiko atau terjadinya pelanggaran di bidang hukum di bidang cukai dan juga manfaat DBACT yang dikembalikan ke masyarakat. Itu tujuan dari asosiasi hari ini.
Pak, di Nganjuk sendiri kegiatan penindakan atau penertiban cukai rokok ini seperti apa dan sejauh mana? Siap. Untuk kurun waktu dari Januari sampai Oktober 2023 ini, alhamdulillah dengan hasil kolaborasi dengan teman-teman Pemkab Nganjuk dan dari Satpol PP dalam bentuk operasi pasar dan juga razia-razia di pasar telah dilaksanakan beberapa kali penindakan. Dan ada pada Februari kemarin juga ada yang 1 inkrah sudah di Kejaksaan Negeri Nganjuk seperti yang tadi ditampilkan oleh teman-teman kejaksaan, dan juga ada 2 penerapan ultimum remedium sebagai bentuk penegakan hukum di wilayah Nganjuk. Jadi alhamdulillah baik dari segi pembinaan dan segi penegakan hukum sudah berjalan di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Bagi para pelanggar, Pak, penjual maupun pengedar, tindakannya itu seperti apa? Apakah pidana atau gimana? Semuanya diancam dengan hukum pidana, Bapak, Ibu. Jadi setelah hukum ada pidana, kami tawarkan ada opsi sesuai PMK 237 adanya tentang penelitian di bidang pelanggaran cukai untuk tidak dinaikkan ke penyidikan, yaitu PMK 237 atau dikenal dengan nama ultimum remedium, di mana pidana adalah pilihan terakhir untuk dilakukan penegakan hukum. Terakhir Pak, harapannya ke depan seperti apa? Siap, harapannya dengan kerjasama dilakukan oleh semua pihak, baik itu dari masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya, kita bareng-bareng untuk memutus peredaran rokok ilegal. Dari segi konsumen, kita tidak menggunakan rokok ilegal, produsen tidak memproduksi, dan dari segi penjual tidak menerima atau menjual rokok-rokok ilegal yang beredar. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan. Itu paling gampang, itu yang bikin mahal.